Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan program baru dari channel Al-Furqan Makassar Official, yaitu eh, semacam podcast dari seputar informasi-informasi tentang Al-Furqan. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini narasumber kita salah satu ayahanda Gurunda Dr. Muhtar Nuhung MAG. Beliau dosen senior di Al-Furqan, setelah banyak melewati banyak generasi dari Al-Furqan, dan mungkin jika kita berbicara tentang Al-Furqan, pastilah yang pertama terlintas di benak kita semua adalah Dr. Muhtar Nuhung MAG. Dan alhamdulillah pada tema yang akan kita bawakan pada podcast kali ini yaitu tentang sedikit mengulik tentang sejarah Al-Furqan sampai seputar program pasca sarjana STIA Al-Furqan. Mengingat beliau juga sebagai direktur program pasca sarjana STIA Al-Furqan Makassar. Kepada beliau dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita mau berbicara tentang Al-Furqan, memang ada pengetahuan saya juga karena saya termasuk orang pertama juga di antara banyak orang yang ada di Al-Furqan, ya. Sejak diberdirikannya Al-Furqan 1987 saya sudah ada di sini, di kampus ini, sekalipun saya sebenarnya guru tetapnya di program khusus. Tetapi pada tahun 2000 saya beralih menjadi dosen UIN yang ditugaskan di Al-Furqan. Jadi saya sebagai dosen DPK. Mengenai keberadaan Al-Furqan ini, memang banyak orang tidak tahu sebenarnya. Al-Furqan ini didirikan atas kerjasama antara ulama, pemerintah, dan masyarakat Sulawesi Selatan. Ini dilatar belakangi pemikiran di mana Sulawesi Selatan selalu ketinggalan dalam event-event internasional seperti musabakah dan lain-lain yang menyangkut masalah itu. Olehnya itu pemerintah Sulawesi Selatan beserta masyarakat dan para ulama mencoba mendirikan sekolah tinggi ini, di mana dia punya kekhususan, yaitu di samping tilawah, ya, itu ada tahfiznya. Tilawahnya ini memang diperketat dengan 3 pembina sekaligus pada waktu itu. Ada yang pembina suara, ya, ada yang khusus lagu tingkat dasar, dan ada tingkat menengah untuk melatih anak-anak. Alhamdulillah cukup berhasil karena ada di antara mahasiswa kita bukannya di nasional tapi sudah di tingkat internasional dia juara, seperti Nuhun Jamal yang sudah juara di India pada waktu itu. Bisa kirim salam sempat Nadia, Ya. kirim salam ke Nuhun Jamal. Ya, saya kirim salam kepada saudara Jamal yang ada di tempatnya sebagai yang alhamdulillah sekarang sudah punya kedudukan di Kemenak, ya, di tahun kampungnya. Itu sejarah berdirinya di Al-Furqan aja. Pembinaannya itu punya kekhususan dan punya perbedaan dibanding dengan sekolah-sekolah tinggi yang lain. Ya, karena di sini sekolah tinggi agama Al-Furqan
ada kekhususannya itu tilawah, tahfiz, dan latihan dakwah. Di samping mata kuliahnya sama dengan mata kuliah yang ada di sekolah di universitas yang lain seperti UIN. Kemudian mengingat pasca sarjana baru didirikan dan telah beroperasi sekitar 1,5 tahun pasca sarjananya. Iya. Dan sebagai direktur apa yang harus publik tahu tentang pasca sarjana dan mengapa sarjana-sarjana yang ingin melanjutkan studinya harus atau setidaknya mengetahui terlebih dahulu latar belakang daripada pasca sarjana ST Al-Furqan Ya. Jadi saya ulangi sedikit tadi, itu Nuhun Jamal ya, dan beberapa orang yang sudah juara-juara yang dari Al-Furqan. Kemudian dalam rangka peningkatan kualitas Al-Furqan, bukannya kita hanya menggodok mata kuliahnya, tetapi kita membuka jurusan pasca sarjana, ya, jurusan pendidikan. Sebenarnya ini kita buka jurusan pendidikan karena sebenarnya kebutuhan masyarakat dan kebutuhan secara publik, karena diharapkan dalam mahasiswa pasca sarjana alumninya nanti bisa berpikir secara realistis tentang kondisi dan perkembangan situasi. Jangan pemikiran itu hanya seperti pemikiran S1 dan cara berpikirnya itu masih saja dalam arti seperti melihat Islam itu hanya sebagai agama belaka, tetapi kita melihat diharapkan mahasiswa alumni dari Al-Furqan pasca sarjana ini mempunyai cakrawala berpikir yang luas dan realistis melihat perkembangan yang ada sekarang. Janganlah seperti yang terjadi banyak sekarang yang di masyarakat itu, cara berpikirnya itu masih kembali seperti masa lalu yang ini. Makanya menyelesaikan perkembangan. Iya, tidak menyelesaikan perkembangan. Dan bahkan sekarang itu kalau saya lihat apa yang ada, cara berpikir utama di Indonesia ini ada dua pola cara berpikir. Cara berpikirnya teks, bagaimana teks, tapi tidak berpikir secara tekstual. Nah, kita harapkan ini Kontekstual. iya, kontekstual. Dia hanya berpikir tekstual. Maksudnya dia memahami ajaran-ajaran agama sebagaimana apa yang tertulis, tapi dia tidak mau memahami apa dibalik daripada itu. Istilahnya seperti Imam Syafi'i itu maqasidus syariah. Nah, ini kalau kita memahami ajaran agama dengan membawa maqasidus syariahnya, tujuan diungkapkannya sesuatu, maka kita akan mengalir mengikuti perkembangan zaman dan tidak keluar dari norma-norma agama. Ya, banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lihat cara berpikir. Nah, itu umpamanya kalau secara tekstual mungkin ada yang berpikir bahwa kalau Nabi berstinja barangkali hanya kalau tidak ada air pakai batu. Sekarang makin relevan setelah pakai batu itu sementara ada tisu. Nah, kalau orang berpikir tekstual itu tidak mau pakai tisu. Karena dia bilang, oh ini tisu tidak ada pada masa Nabi. Dan lain-lain banyak sekali. Seakan-akan terfokus apa yang diperbuat pada masa Nabi, di mana pada waktu itu memang kondisi harus begitu. Nah, sekarang barangkali Islam itu tidak terkungkung dalam suatu budaya, tidak terkungkung dalam suatu masalah, tetapi Islam itu ada realistis cara berpikir. Nah, inilah yang kita harapkan dari pasca sarjana nanti kalau dia selesai dia berpikir dan
berada di tengah-tengah masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk cara berpikir tentang agama. Jangan hanya berpikir tentang tekstual, tapi harus berpikir secara kontekstual. Nah, itu barangkali yang diharapkan itu secara umum. Jadi ya menurut Yahanda, marilah mungkin berislam seluas Islam itu sendiri, Sat. Ya, ya, Sat. Ya, Sat. Sejauh ini sudah berapa mahasiswanya, Sas? Berapa semester dan berapa jumlah mahasiswa dari pasca sarjana STI Al-Furqan, Sas? Jadi mengenai pasca sarjana baru kita buka lebih 1 tahun. Jadi baru 2 gelombang ya, 2 gelombang. Gelombang pertama itu lebih dari 20 orang. Ya. Nah, kemudian pertengahan di semester pertama masuk semester kedua, mendaftar lagi ada lebih 10 orang lagi, hampir 20. Nah, itu sekarang sudah menjadi gelombang kedua, baru semester 1 dan sudah menyelesaikan. Sementara yang yang gelombang pertama itu sudah selesai semester 2 dan akan memasuki semester 3. Ya sudah mulai. Sekarang saya lihat, kalau saya perhatikan sudah masa untuk dalam memasuki semester 3, dia sudah beberapa orang yang sudah masukkan judul. Nah, ini kita harus lihat bagaimana judulnya, bagaimana tulisannya. Yang tulisannya sebentar ini betul-betul bisa mengedukasi masyarakat tentang cara berpikir. Nah, itu barangkali yang kita harapkan. Dari sisi tenaga pengajar, tenaga pendidik maupun kependidikan, adakah yang beda dari program pasca sarjana lainnya, Sas? Secara kualitas maupun kuantitas. Iya, saya kira kalau masalah pendidiknya itu rata-rata kita pakai doktor ya, memang bukan rata-rata lagi, semuanya adalah tenaga doktor ya. Termasuk saya kebetulan ditunjuk sebagai penanggung jawab dan sebagai direktur pasca sarjana. Nah, di sini tenaga-tenaga pengajarnya itu karena kita ini berorientasi dalam multikultural ya. Ya, membedakan dengan yang lainnya, kita selaku mata kuliah kita itu mengarahkan kepada multikultural dalam arti pengembangan cara berpikir itu dengan menyesuaikan kondisi masyarakat yang ada. Nah, itu kita arahkan ke sana mahasiswa cara berpikirnya. Mungkin bisa disebutkan di antaranya dosen-dosennya yang berkompeten di dalam. Ya, dosen-dosen yang ada di sini saya tidak terhafal semua namanya, tapi termasuk saya, termasuk Dr. Habibah, Ibu Siti Habibah, Dr. Muhammad Tang, Dr. Ismail. Siapa lagi, banyak sekali sebenarnya, dokter Pak Rahman Saka, yang semuanya tenaga doktor di sini yang kita pergunakan, yang mana kita memilih selektif tentang dosen-dosen yang bisa memberikan cakrawala berpikir mahasiswa itu secara luas dan terbuka. Terima kasih. Jadi harapan untuk pasca sarjana, bagi yang mungkin pemirsa yang ingin mendaftar, hal apa yang mungkin bisa meyakinkan calon pendaftar untuk melanjutkan studinya di pasca sarjana STI Al-Furqan. Oh iya, terima kasih. Jadi kita mengharapkan pilih pasca sarjana Al-Furqan karena kita menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan mahasiswanya kita harapkan untuk berpikir realistis tentang perkembangan zaman. Ya, tidak menjadi pemikir-pemikir yang fatalis begitu. Maka saya harapkan kepada alumni Al-Furqan yang belum S1 kembali ke Al-Furqan lah. Ya, mari kita kembali ke alma mater untuk
kekeluargaan. Saya kembali ke Al-Furqan untuk kemudian kepada yang lain, alumni lain, kita juga harapkan untuk masuk mendaftar di Al-Furqan ini, pasca sarjana Al-Furqan, untuk kita sama-sama berpikir untuk ke depan, untuk kita sama-sama mendiskusikan masalah keagamaan ya, untuk kita sama-sama mendiskusikan tentang penerapan keberagamaan yang mana sekarang akhir-akhir ini muncul beberapa pemikiran-pemikiran yang mau kembali seperti masa lampau, di mana masa Islam pada waktu itu belum berkemajuan. Nah, sekarang kita sudah berkemajuan, kita tidak bisa menghindar. Nah, itu kita harus lihat bahwa itu bukan sesuatu perbedaan bagi Islam, bukan kita harus hanya di situ, tapi memang kita lah cara berpikir menyesuaikan, dan memang begitulah sebenarnya ajaran Islam. Ya, itu yang perlu kita tanamkan. Jadi saya mengharapkan sekali lagi alumni-alumni yang ada dimanapun berada, segera kita ramai-ramai mendaftar di pasca sarjana. Kemudian yang selain alumni juga kita harapkan untuk kita sama-sama melihat bagaimana ke depan umat Islam. Terima kasih. Luar biasa pemirsa dari paparan seputar Setia Al-Furqan, kajian keagamaan dan program pasca sarjana oleh Direktur Pasca Sarjana Dr. Mukhtar Nuhung MAG. Satu hal yang bisa kita ambil bahwa sebuah lembaga pendidikan selalu punya trial and errornya. Namun pada dasarnya selama di dalam pendiriannya tetap teguh untuk umat, maka ia akan terus bertahan sampai umat itu sendiri membutuhkannya. Terima kasih kepada mungkin ditambahkan. Saya tambahkan sedikit tentang tenaga-tenaga pengajar, termasuk Rektor UIN sendiri siap dan bahkan mengajar di Setia Al-Furqan pasca sarjana maksud saya. Kemudian Kepertais Pak Kiai di situ, Wakor dua juga memegang mengajar juga di pasca sarjana. Jadi banyak doktor-doktor yang saya tidak, baik profesor maupun doktor, yang saya tidak sempat sebutkan tadi. Terima kasih. Jadi bisa dibilang program pasca sarjana sudah bisa sejajar dengan program pasca sarjana lainnya. Oh iya. Sudah bisa, luar biasa. Terima kasih kepada Ayahanda, dan terima kasih kepada pemirsa yang menonton. Kita akhiri. Semoga selanjutnya kami dapat menampilkan tayangan podcast dan menghadirkan narasumber yang lebih berkompeten lagi di bidangnya masing-masing. Kepada Ayahanda saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.